Selamat pagi dan shalom. Pertama-tama saya mengajak kita untuk menaikkan ungkapan syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana atas kasih dan kemurahannya sehingga pagi hari ini ibadah boleh kita laksanakan, walaupun ibadah masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Pelayan firman hari ini, Nona Dina Aryono STH, bersama seluruh majelis jemaat Eklesia Poso, mengucapkan selamat datang dalam kebaktian hari ini. Kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada mereka yang berasal dari luar jemaat, yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput saudara-saudara bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kita teduh di hadapan Allah, kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan bait yang kedua. Allah Bapa Tuhan.
Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan dikatakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Allah dari 1 Yohanes 1 ayat 10 berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama. Baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami memohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita sambut pengakuan dosa ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 361, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 361, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di salib-Mu kusujud. Miskin, buta dan lemah,
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa yang akan disampaikan kepada kita melalui 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita sambut berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 362, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 362, bait yang pertama dan bait yang kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah. Namun sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman, kita akan memohon kekuatan daripada Tuhan. Karena itu kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang menaikkan ungkapan syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Karena benar sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan. Bahkan sungguh luar biasa kesempurnaan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh beristirahat sepanjang malam yang telah kami lalui dalam keadaan yang tenang. Kami percaya karena Tuhan mengasihi kehidupan kami. Maka pada saat ini kami boleh dilayakan untuk kembali menikmati hari anugerah Tuhan. Minggu pertama di bulan ke-9 tahun 2021. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kesehatan dan kekuatan memperlengkapi kehidupan kami. Sehingga kami boleh duduk bersama dalam seputaran pemberitaan firman Allah. Kami boleh ada dalam persekutuan yang bersyukur untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena itu ya Tuhan, menyempurnakan sukacita iman kami pada saat ini. Kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Allah. Kami memohon kuat kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Memampukan kami dengan kekuatan, hikmat dan juga kebijaksanaan. Supaya firman yang hendak disampaikan dan diperdengarkan bagi kami tidak akan menjadi kesia-siaan. Tetapi firman ini yang akan menuntun langkah perjalanan kehidupan kami.
dan akan memperkuat, memperteguh iman juga keyakinan kami untuk dapat melangkahkan kaki kami menapaki kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan kebaikan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah sedia untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mau sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan dalam ibadah minggu pada saat ini disiapkan dari kitab Perjanjian Baru, Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, demikian dikatakan firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat pagi dan shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena pada saat ini kita bersuka cita, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh ada di minggu pertama, bulan ke-9 tahun 2021. Tidak terasa, kita sudah ada menginjakan kaki di bulan yang berakhiran dengan kata ber. Itu berarti tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Semua kita percaya karena Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita boleh ada menikmati kekuatan kesehatan sampai pada saat ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bagi para nelayan atau mereka yang gemar untuk memancing di laut, sangatlah penting untuk mengenal dan mempelajari tentang bagaimana situasi laut. Kapan waktunya angin kencang, kapan waktunya ombak besar, dan lain-lain sebagainya. Selain cuaca, kendala dan alat pun harus dipersiapkan dengan baik, supaya ketika turun melaut, tidak terdapat kendala apa-apa. Mengapa hal-hal tersebut perlu diperhatikan? Jawabannya, karena hal-hal itu sangat penting bagi keselamatan para pelaut atau nelayan yang akan melakukan pekerjaan di tengah lautan. Selain penting, semua itu akan meminimalisir terjadinya bahaya, bahkan ancaman yang akan menenggelamkan bahtera yang sedang kita arungi. Bacaan kita pada saat ini memperlihatkan tentang Yesus dan para muridnya yang ada dalam sebuah perjalanan untuk bertolak ke seberang pada petang hari. Dengan menaiki perahu, mereka menyusuri Danau Galilea. Dan perjalanan tersebut dikatakan adalah perjalanan untuk mengerjakan misi penyelamatan dan juga pelayanan bersama dengan Yesus. Karena itu dari perjalanan mereka, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan.
yaitu yang pertama, perjalanan yang mereka lakukan adalah perjalanan pekabaran Injil untuk mengerjakan misi pelayanan, dan tujuan mereka adalah ke Gerasa untuk mengusir roh jahat. Markus pasal 5 menjelaskan hal tersebut. Yang kedua, Danau Galilea atau Danau Genesaret atau juga disebut Laut Tiberias adalah tempat yang tidak asing lagi bagi para murid. Karena Alkitab menjelaskan bahwa sebelum para murid mengikut Yesus, pekerjaan mereka adalah sebagai seorang penjala ikan. Dan secara geografis, danau ini berpotensi untuk mengamuk karena berada di tengah lembah Yordan dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang membuatnya beroleh angin kencang yang dapat meniup turun sehingga badai bisa datang secara tiba-tiba. Padahal dahulu para murid melakukan aktivitas dan juga bertahan hidup dari danau tersebut. Yang ketiga, Yesuslah yang mengajak mereka untuk melakukan perjalanan ini. Karena itu dengan melihat ketiga hal penting di atas, perjalanan pada petang hari itu harusnya menjadi perjalanan yang santai, perjalanan yang penuh kenangan indah, dan bahkan menjadi perjalanan yang sangat-sangat menyenangkan. Bukankah demikian? Tetapi tidaklah seperti yang mereka harapkan. Karena tanpa diduga di tengah perjalanan, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Sehingga perahu itu dipenuhi oleh air. Bahkan dikatakan perahu itu hampir tenggelam. Suasana di dalam perahu itu seketika menjadi kacau, seketika menjadi sangat mencekam, bahkan sangat-sangat menegangkan. Karena itu murid-murid merasa panik dan mereka mengalami ketakutan. Dapat kita bayangkan bagaimana keadaan, situasi, kondisi yang terjadi pada saat itu. Bagaimana perasaan para murid dan apa yang mereka rasakan pada waktu itu ketika angin tofan datang menyerang perahu mereka. Tentu dengan peralatan yang seadanya, para murid juga berusaha untuk menyeimbangkan kapal, mengeluarkan air yang mulai memenuhi perahu mereka. Bahkan mungkin ada murid-murid yang sudah berteriak dengan keras karena rasa takut mereka yang amat sangat dan kekhawatiran mereka karena mereka tahu bahwa mereka sedang ada dalam bahaya dan maut telah ada di hadapan mereka. Persekutuan ibadah yang terkasih, seharusnya para murid tidaklah panik dan khawatir. Mengapa? Karena danau yang sedang mengamuk itu bukanlah tempat yang baru bagi mereka. Karena sudah pasti mereka dapat membaca situasi, kondisi, karena mereka telah terbiasa bahkan pernah bertahan hidup dari danau tersebut. Seharusnya mereka tidak perlu khawatir karena penumpang di dalam perahu itu cukup banyak, bahkan banyak perahu yang menyertai perjalanan mereka pada waktu itu. Alkitab menjelaskan hal tersebut. Dan bahkan seharusnya para murid merasa tentram, aman, bahkan damai karena ada Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam perahu tersebut. Tetapi nyatanya tidak, saudara-saudara. Mereka merasa ketakutan, merasa cemas, merasa khawatir, bimbang, bahkan ragu akan kuasa Yesus. Padahal Yesus ada bersama mereka untuk melakukan perjalanan. Iman para murid mendadak hilang karena keraguan-raguan. Di mana letak persoalannya? Letak persoalannya adalah para murid yang kurang percaya. Seharusnya ketika mereka mengaku percaya kepada Tuhan, mereka tidak meragukan kuasanya akan terjadi dan akan bekerja dalam kehidupan mereka. Kesaksian Alkitab menjelaskan dan menuliskan bahwa Yesus menenangkan badai tersebut sehingga lautan itu kembali tenang. Dan mereka merasa heran, siapakah gerangan orang ini? Iman para murid meragukan kekuasaan Yesus sebagai pemegang alam semesta. Mereka tidak percaya karena menganggap persoalan itu terlalu besar daripada kuasa Yesus.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kehidupan ibarat kita sedang berlayar di lautan yang sangat luas. Lautan yang disertai dengan badai kencang dan ombak besar. Bahkan kita diibaratkan sebagai seorang pelaut yang ada dalam sebuah bahtera. Karena itu, kapan saja bahtera hidup kita dapat dihantam, dapat diterjang oleh badai dan ombak besar. Bahkan badai dan ombak itu dapat menenggelamkan dan mengancam bahtera kita. Dan apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri? Apakah kita akan meragukan kuasa Yesus akan nyata dalam kehidupan kita? Ataukah kita akan berteriak-teriak? Dan ataukah iman kita mulai turun melemah? Lalu kemudian kita meragukan kuasa Yesus sebagai pengendali alam semesta ini? Apakah iman kita akan bertahan ketika badai datang menerjang bahtera kita? Tahukah kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa sebenarnya Yesus sudah seperjalanan dengan kita? Tahukah kita bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita mengarungi bahtera kehidupan kita? Dia ada bersama dengan kita, hanya saja kita yang meragukan kekuasaannya bekerja atas kehidupan kita karena kita merasa kurang percaya kepadanya. Iman kita menjadi lemah karena persoalan hidup, karena pergumulan, penderitaan yang silih berganti mewarnai kehidupan kita. Dan iman kita menjadi layu. Dan akhirnya kepercayaan, tinggal kepercayaan. Iman kita menjadi kosong, menjadi hampa, tidak lagi mempercayai kuasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari bersama kita belajar dari kebenaran firman pada hari ini. Beberapa hal yang dapat kita ambil dari firman pada hari ini, yaitu yang pertama, hak istimewa sebagai utusan Tuhan atau hak menjadi pekerja di ladang Tuhan bisa saja lenyap jika manusia kurang percaya. Dengan kata lain bahwa berada satu perahu seperjalanan dengan Yesus untuk mengerjakan misi keselamatan panggilan pelayanan secara bersama memang menempatkan murid-murid pada posisi yang istimewa. Tetapi tidak menjadi jaminan bahwa mujizat akan terjadi secara otomatis jika tidak disertai dengan rasa percaya. Yang kedua, seperjalanan atau berlayar dengan Yesus pun tidak menjamin bahwa bahtera kita akan selamat dan terbebas dari ancaman badai dan ombak besar. Karena yang terpenting adalah bagaimana rasa percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, dan bagaimana kita menyikapi semua itu. Rasa percaya kita harusnya mendorong kita untuk dapat melalui pergumulan itu bersama-sama dengan Yesus sebagai nakoda hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kunci dari semuanya adalah iman dan rasa percaya kita kepada Allah. Ketika badai di lautan saja mampu Dia redakan, pasti Dia juga mampu untuk meredakan badai dalam kehidupan kita. Tentu saja Dia sanggup untuk meneduhkan semuanya agar kita tiba di pelabuhan yang permai. Kuasa Allah akan bekerja dan dinyatakan kepada kita jika kita percaya kepadanya. Dia akan menyatakan kuasanya jika kita secara penuh merasa percaya kepada kekuasaannya. Bagaimana kuasa Allah akan bekerja dan bagaimana kuasa Allah akan dinyatakan di tengah kehidupan kita jika kita masih ragu-ragu akan kuasanya dan tidak bijak dalam menjalani kehidupan ini. Percayalah bahwa Dia adalah pemegang kendali hidup ini. Sekeras apapun badai hidup kita, sekencang apapun angin bertiup untuk menerpa bahtera kehidupan kita, semua dapat kita lewati jika kita benar-benar percaya kepadanya. Persekutuan ibadah yang terkasih oleh Tuhan, pandemi COVID-19 sampai saat ini belum usai dan selesai. Kapan lagi kita akan terbebas menikmati kehidupan ini seperti sedia kala? Tentu ini menjadi pertanyaan kita bersama dan juga menjadi pergumulan kita semua umat Tuhan, bahkan semua orang
yang tinggal di Indonesia, bahkan secara khusus yang ada di Kabupaten Poso di tempat ini? Jawabannya ada pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ketika hikmat, kebijaksanaan menjadi bagian kehidupan kita, maka kita akan tahu kapan badai ini akan berakhir. Tetapi kalau hikmat tidak ada pada kita, kebijaksanaan juga tidak menjadi bagian kehidupan kita, maka semua adalah kesia-siaan. Seperti para murid, walaupun mereka ada bersama dengan Yesus, melakukan perjalanan mengerjakan misi keselamatan bersama dengannya, tidaklah menjadi jaminan mereka akan diselamatkan jika mereka kurang percaya kepadanya. Karena itu di masa pandemi ini, kita dituntut untuk lebih bijak dan lebih berhikmat, selalu mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Dan jika tidak ada hal-hal yang darurat atau penting, maka kita dihimbau untuk selalu bekerja atau melakukan segala sesuatu dari rumah. Bagaimana Allah akan menyatakan kuasa-Nya jika kita tidak dapat mengendalikan diri kita? Karena itu jemaat Tuhan, selamat kita merenungkan kebenaran firman, melakukan apa yang baik, hidup bijak dan juga berhikmat. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Karena itu disilahkan jemaat berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 369 bagian A, bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 369A, bait yang pertama, Ya Yesus ku berjanji. Jemaat disilahkan duduk. Setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman dari Mazmur pasal 50 ayat 23 demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Di bawah amanat firman Tuhan ini kita akan memberikan persembahan syukur. Karena itu kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 288, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 288, bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari puji Raja Sorga.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk doa persembahan diundang kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait yang ke-8. Kidung Jemaat 289 bait yang ke-8, pemberian kami selamanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan penyampaian dan pembacaan beberapa buah surat yang masuk. Yang pertama, bahwa ibadah gabungan Triwulan 3 Persekutuan Perempuan Klasis Poso Kota akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 September 2021 pada pukul 16.00 melalui TV kabel dan Victory TV. Untuk itu dimohon kiranya Persekutuan Perempuan Jemaat Eklesia Poso dapat mengikuti ibadah tersebut di rumah kita masing-masing. Dan pundi akan dikumpulkan oleh majelis subkelompok. Surat yang masuk yang pertama berasal dari Majelis Jemaat GKST Eklesia Poso, perihal pelaksanaan pengucapan syukur tahunan atau Padungku tahun 2021. Dasar 1. Keputusan Rapat Klasis Poso Kota tahun 2021. 2. Surat Edaran Bupati Poso tahun 2021. 3. Keputusan Pertemuan Ketua-Ketua Jemaat Se-Klasis Poso Kota tahun 2021. Memperhatikan Surat Majelis Klasis Poso Kota nomor 14/1.5/MK PK/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang pelaksanaan pengucapan syukur tahunan Padungku Se-Klasis Poso Kota tahun 2021. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan ibadah pengucapan syukur tahunan atau Padungku tahun 2021 Se-Klasis Poso Kota pada hari Jumat 10 September 2021. Kedua, Majelis Klasis Poso Kota mengatur pelaksanaan ibadah pengucapan syukur tahunan tersebut melalui media televisi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 pada pukul 8 WITA yang akan dipimpin oleh Majelis Sinode GKST. Diharapkan agar seluruh jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing. 3. Dalam pelaksanaan pengucapan syukur tahunan 2021 ini tidak diperkenankan menerima tamu atau open house termasuk keluarga. Keempat, untuk poin 3 tersebut di atas,
hendaknya menjadi perhatian kita bersama sebagai penegasan Majelis Klasis Poso Kota, sehingga kita semua minimal telah ikut membantu upaya pemerintah untuk menekan penularan COVID-19 dan juga tidak terjerat pada operasi justisi dari Satgas Penanganan COVID-19. Demikian kami sampaikan, kiranya menjadi perhatian kita semua, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita. Majelis Jemaat GKST Eklesia Poso, cap ditandatangani Pendeta Onesimus Kayupa, Sarjana Teologia sebagai Ketua, Penatua Ranto Ali Mehingko sebagai Sekretaris. Kemudian surat yang kedua, hal ucapan terima kasih. Shalom, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan atas segala kasih dan kemurahannya bagi rumpun keluarga Sumampo Ruagadi. Kami boleh melewati masa-masa duka cita atas meninggalnya suami, papa, opa yang kami kasihi, almarhum Bapak BK Sumampo BA. Pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, dan telah dimakamkan pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, di lokasi pekuburan Jemaat Eklesia Poso di Kelurahan Lembomawo, Kecamatan Poso, Kota Selatan. Atas peristiwa duka cita tersebut, kami merasa tidak sendirian dalam menghadapi peristiwa duka ini, tetapi jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari telah bersama-sama dengan kami sekeluarga sebeban dalam duka, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar, hingga prosesi pemakaman dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, kami atas nama keluarga Sumampo Ruagadi, keluarga Patiung Sumampo, keluarga Sumampo Rampilo, keluarga Sumampo Abbas, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah memberi dukungan baik moral dan material, terlebih dukungan pelayanan rohani dalam bentuk ibadah penghiburan, serta rasa empati turut berduka cita yang mendalam yang disampaikan kepada kami keluarga sejak almarhum Bapak BK Sumampo BA dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga dalam usia 80 tahun. Atas semua itu, kami rumpun keluarga tidak dapat membalas kebaikan Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Hanya Tuhan Yesus sumber berkat, penghiburan sejati, akan selalu memberkati dan membalas semua kebaikan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hormat kami rumpun keluarga besar Sumampo Ruagadi. Demikian penyampaian dan warta jemaat kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa yang akan kita doakan pada hari ini, yaitu yang pertama, yang berhari ulang tahun, Ibu Manjara Ragento ke-69 tanggal 3 September, cucu Kevin Bungkudapu tanggal 3 September, anak Leoni Lengkono tanggal 22 Agustus, Ibu Lengkono Sulina, dan Bapak Agus Dongalemba ke-37 tanggal 24 Agustus. Yang bersyukur untuk sarana prasarana, keluarga Manansura untuk pengadaan mobil jemaat, keluarga Lapento Rompas untuk pengadaan mobil jemaat, keluarga Tombek Lauwo, Bapak Betombek boleh sembuh dari sakit, keluarga Dongalemba Simbolon, dan keluarga Wuri Kaluti untuk kekuatan dan juga penghiburan dari Tuhan. Yang berikut, yang bersyukur untuk diakonia,
keluarga Toengke Lauwo dan keluarga Lauwo Mompala, Bapak J. Lauwo boleh sembuh dari sakit. Keluarga Siolemba Tindatu bersyukur karena boleh memasuki bulan September. Keluarga Surapatambo atas kasih sayang Tuhan. Keluarga Sumampo Ruagadi atas pemeliharaan Tuhan boleh dikuatkan dan dihibur melewati duka cita. Dan keluarga Dongalemba Simbolon untuk pembangunan. Kita juga akan mendoakan mereka yang sakit, Bapak M. Mentiri dan juga anak Fania Mentiri yang pada saat ini sakit di rumah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Engkau benar-benar menyatakan kasih kuasa bahkan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh dilayakkan Tuhan untuk menikmati berbagai berkat yang Engkau sediakan untuk kami nikmati. Karena itu ya Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kepadamu bahwa ternyata Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Selalu menjaga, memelihara, membimbing bahkan mendampingi kehidupan kami semua umat Tuhan. Terima kasih pula ya Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang boleh menjadi milik dan bagian kami semua jemaat Tuhan. Yang boleh bersama dalam persekutuan ibadah memuji membesarkan nama Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh dibagikan, diperdengarkan, bahkan disampaikan kepada kami. Menjadi kekuatan untuk kami menapaki kehidupan kami sebagai penuntun ketika kami mengerjakan tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Bahkan firman-Mu yang akan memperteguh iman dan juga keyakinan kami mengerjakan apa yang baik yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu ya Tuhan kami memohon kepadamu, tolonglah kami semua supaya firman ini tidak lalu dengan sia-sia. Tetapi kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman yang taat kepadamu, hidup berkenan untuk memuji membesarkan nama Tuhan lewat sikap dan tindakan nyata kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, bersama dengan kekasih-kekasih kami, keluarga-keluarga yang nama mereka sudah dibacakan satu persatu, maupun yang nama mereka tidak sempat dibacakan, yang datang bersyukur, mengucapkan terima kasih bahwa segala berkat Tuhan dinyatakan dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka setiap hari. Kasih sayang Tuhan, karena mereka boleh sembuh dari sakit, boleh memasuki bulan September, boleh menerima anugerah ketambahan usia setahun lagi. Mereka boleh bersyukur untuk membawa persembahan mereka dipakai sebagai sarana untuk pengadaan mobil jemaat. Ya Tuhan Bapa di sorga, Engkau berkenan untuk memberkati persembahan kekasih-kekasih kami ini. Berkenan Tuhan untuk menguduskan apa yang mereka berikan, sehingga persembahan ini benar-benar dipakai sebagai pelayanan penopang dalam persekutuan kesaksian kami di tengah jemaat GKST Eklesia Poso. Mereka mempersembahkan syukur ini karena mereka mengimani bahwa Tuhan sumber berkat selalu menyertai perjalanan kehidupan mereka, memelihara hidup mereka dengan kasih dan setia Tuhan, bahkan menjamin kehidupan mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Karena itu ya Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati saudara-saudara kekasih kami ini. Mereka yang berhari ulang tahun terus ditambahkan hikmat. Mereka yang bersyukur, Tuhan terus jaga, selamatkan, pelihara mereka dengan kasih sayang Tuhan. Bahkan mereka akan dijaga, dilindungi, dan juga diselamatkan oleh Tuhan. Bapa yang baik, biarlah semua yang mereka berikan pada saat ini disempurnakan oleh Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, teringat kami akan jemaat Tuhan yang pada saat ini sakit, baik sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit, baik yang nama mereka disebutkan maupun yang tidak sempat disebutkan. Bapak Mentiri dan juga anak Fania Mentiri yang pada saat ini masih dalam perawatan di rumah mereka. Kasih Tuhan beserta atas kehidupan mereka. Pemeliharaan Tuhan juga nyata dalam hidup mereka. Mereka akan terus dikuatkan untuk melalui setiap pergumulan hidup mereka. Karena itu ya Tuhan, mereka membutuhkan Tuhan. Kekuatan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan menjadi milik dan bagian mereka. Bahkan ya Tuhan, berkenanlah Engkau
untuk memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahwa apapun dan juga apapun yang dipergunakan sebagai upaya untuk menerima kesembuhan, juga Tuhan berkenan untuk memberkati, sehingga semuanya mendatangkan kesembuhan dan juga pemulihan bagi kehidupan kedua kekasih kami ini. Ya Bapa Gembala kami yang baik, saat ini kami juga teringat akan orang-orang yang membutuhkan Tuhan, di mana saja mereka berada, dalam setiap persoalan pergumulan kehidupan mereka. Tuhan berkenan untuk mendampingi, menggembalakan dan memelihara mereka dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Ketika mereka menjalani kehidupan ini, mereka tidak pernah merasa sendirian. Mereka dapat melalui pergumulan yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kuasa Tuhan bekerja untuk memenangkan kehidupan mereka. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan, mari Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Baik mereka yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, maupun yang sekarang mendampingi orang yang mereka kasihi, yang ada dalam kelemahan tubuh karena pandemi COVID-19. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati kehidupan mereka. Pulihkan kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan memperoleh kesembuhan. Bapa yang baik, saat ini juga kami berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami. Tuhan berkenan untuk memberkati mereka, hikmat dan bijaksana menjadi milik bagian mereka. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka, balas berkat dalam kehidupan mereka. Doa kami bagi jemaat yang pada saat ini duduk bersama untuk melakukan persekutuan, Tuhan kiranya akan berkenan untuk memberkati kehidupan mereka, seisi keluarga mereka diberkati, pekerjaan mereka juga akan diberkati oleh Tuhan, bahkan berkat Tuhan menjadi jaminan kehidupan mereka untuk selalu mencukupi segala kebutuhan dan juga keperluan hidup mereka setiap hari. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang mungkin akan mengadakan perjalanan kemana saja mereka pergi, baik yang akan kembali ke kota Poso maupun yang akan keluar dari kota Poso ini. Tuhan sertai selamatkan mereka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kedua hamba Tuhan yang telah bertugas membantu pelayanan pada ibadah minggu saat ini, juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan semua tim yang telah bekerja untuk menyukseskan pelayanan ini, juga Tuhan balas berkat dalam kehidupan mereka. Karena itu ya Bapa di sorga, ini doa kami. Sambut sempurnakan doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Karena itu dipersilahkan jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama, Ku suka menuturkan. Persekutuan ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kembalilah dalam kehidupan kita setiap hari. Lakukanlah kebenaran firman yang telah kita dengar.
dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 341, bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 341, bait yang pertama, Kuasamu dan Namamu-lah. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Diucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.